Berita politik bersama Ketua DPC PDIP Kota Tegal Haji Edi Suripno. Berbincang seputar pendaftaran pencalonan wali kota periode 2024-2029. Disampaikan Uyip bahwa mantan wakil wali kota Tegal Pak Jumadi sebagai pendaftar pertama di hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Di tradisi PDIP, siapa yang loyal terhadap PDIP akan lebih diutamakan, siapa saja yang akan mendaftar melalui partai PDIP. Sementara statement Jumadi yang tidak lain mantan wakil wali kota Tegal tahun 2019 sampai tahun 2024 usai pengambilan formulir pendaftaran sebagai calon wali kota Tegal periode 2024-2029. Terlihat statement Jailani, Ketua Tim Pemenangan Jumadi mewakili Jumadi, tanggal 3 Mei tahun 2024 saat pengambilan formulir pendaftaran calon wali kota Tegal 2024-2029 di kantor DPC PDIP Kota Tegal. Saat situasi saat di DPC PDIP Kota Tegal Jalan Setiabudi Tegal dan situasi di kediaman Jumadi usai pendaftaran. Ya, Pak, ini kan sudah mulai pendaftaran sebagai calon wali kota maupun wakil wali kota dari DPC PDIP sendiri. Kapan Pak akan dibuka pendaftaran tersebut, Pak? Ya, pendaftaran itu dibuka mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 Mei dan kemudian nanti mulai pengembaliannya pada akhirnya tanggal 23 Mei. Terus untuk verifikasi dari persyaratan dilakukan oleh panitia. Kemudian tanggal 31 Mei PDI Perjuangan harus melaporkan hasil penjaringan kepada DPD Jawa Tengah dan DPD PDI Perjuangan di pusat. Oh gitu. Kemudian terkait dengan pendaftaran sejak tanggal 1 tersebut, sudah berapa pendaftarnya, Pak? Nah, ini sementara ini baru ada 1 orang. Ya, tadi pagi sudah ngambil formulir. Jadi kan perlu dibedakan. Ngambil formulir dengan pengembaliannya. Bisa jadi formulir keluar 10 yang dikembalikan berapa? Gitu. Cuman hari ini baru kita ketahui ada 1 yang sudah mengambil formulir, yaitu Pak Jumadi. Dari PDI sendiri ada target nggak sih, Pak? Berapa pendaftar? Oh, tidak ada target. Tidak ada, Pak. Dan welcome siapapun itu, Pak. Karena hari ini PDI Perjuangan punya sebuah gambaran politik bahwa kita ingin membuka seluas-luasnya pendaftaran ini kepada partisan partai politik maupun masyarakat. Sehingga masyarakat mereka yang peduli terhadap Tegal, mereka yang memiliki ide pemikiran untuk bagaimana membangun Tegal, silakanlah kita bisa bareng-bareng masuk di PDI Perjuangan untuk bisa memikirkan bersama nasib masyarakat Kota Tegal. Oke, tadi pagi kan pendaftaran itu dari PDI juga ya, Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, Pak Jumadi daftar masuk. Nah, nanti kan berapa orang yang terkumpul baru nanti kita akan sampaikan kepada PDI. Tentunya hari ini kita akan mencoba untuk bikin metrik, dan sehingga DPC partai pun juga menyusun Despilkada. Despilkada ini dalam rangka menjadi sebuah alat partai untuk melakukan mobilisasi, komunikasi, dan juga untuk menjaring masyarakat apa yang menjadi harapan terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, sehingga itu menjadi pertimbangan oleh partai dalam rangka memutuskan siapa yang akan dibuka untuk menjadi kader partai yang ditugaskan untuk mengikuti konferensi pilkada itu sendiri. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan selaku Ketua DPC PDIP terkait dengan pembukaan atau pendaftaran ini, Pak? Ya, menurut saya bahwa partai politik itu memiliki fungsi. Fungsinya apa? Sebagai alat atau lembaga yang mempersiapkan calon pemimpin daerah. Maka tugas partai politik itu adalah melaksanakan kaderisasi. Ketika kadernya siap, partai politik punya kesempatan untuk menempatkan kader-kadernya di dalam 2 jabatan, apakah jadi legislatif atau jadi eksekutif. Nah, sehingga fungsi partai sebagai lembaga pendidikan politik ini bisa clear. Dan harapan saya, seluruh partai politik ini bisa mencalonkan kadernya untuk memimpin daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses kepemimpinan daerah dalam rangka menjaga demokrasi kita sendiri. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Dengan Pak siapa ya, Pak? Novian Effendi. Posisi, Pak? Posisi sebagai sekretaris Despilkada untuk pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tegal di tahun 2024. Kegiatan hari ini ada pengambilan formulir dari mana? Iya, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 3 Mei dari
timnya Bapak Muhammad Jumadi mendaftarkan diri mengambil formulir sebagai bakal calon wali kota Tegal 2004-2009 dari PDI Perjuangan Kota Tegal. Dari PDI sendiri sejak kapan pembukaan pendaftaran ini, Pak? PDI Perjuangan melaksanakan pembukaan pendaftaran dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 20 Mei dan nanti pengembalian formulir antara tanggal 3 sampai 23 Mei dan verifikasi tanggal 24 Mei sampai 29 Mei untuk mengembalikan formulir dan verifikasi hasil verifikasi berkas itu akan disampaikan DPP pada tanggal 31 Mei ke Jakarta. Sejauh ini sudah ada berapa pendaftar, Pak? Baru satu sebagai bakal calon wali kota Tegal dari Bapak Muhammad Jumadi. Siap. Terima kasih ya, Pak ya. Ini Pak. Ya, alhamdulillah pagi hari ini tadi tim telah melakukan pengambilan formulir di DPC PDI Perjuangan Kota Tegal untuk pendaftaran wali kota periode 2024-2029. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Kota Tegal yang telah menerima kami tim untuk melakukan pengambilan formulir tentunya untuk prasyarat sebagai calon wali kota Tegal 2024-2029. Dukungan datang dari mana saja, Pak? Nah, kebetulan ini banyak sementara yang hadir pada pagi hari ini adalah yang mengambil formulir ke DPC PDI Perjuangan Kota Tegal adalah para relawan dan para tim yang mereka bersinergi, berkolaborasi untuk bersama-sama. Ada dari Pro Jumadi, Sahabat Jumadi, dan tim Juara, ada juga dari relawan di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Jadi tadi memang dibatasi hari ini, saya membatasi dalam artian karena ini baru pengumpulan formulir. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada hambatan, minggu depan kita akan kembalikan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Tegal sekaligus secara resmi mendaftarkan sebagai calon wali kota Tegal 2024-2029. Iya, Pak. Sejauh mana sih keoptimisan Bapak berkaitan dengan perhelatan politik yang ada di Kota Tegal sendiri, Pak? Ya, saya kira ini momentum untuk kebangkitan Kota Tegal, sebagai kota yang kita cintai bersama untuk lebih maju. Bagaimana masyarakat, bagaimana meningkatkan perekonomian, karena tidak lain bagaimana kita anggap pengangguran kita lumayan tinggi, makanya harus sama-sama kita bangkitkan lagi. Terus bagaimana membangun Kota Tegal yang sebagai jantungnya. Saya kira satu Jawa Tengah dan satu Indonesia. Tegal ini sangat seksi, sangat menarik untuk untuk investasi. Dan beberapa yang sudah kita lakukan berkaitan dengan beberapa kolega, saya kira ini momentum untuk kebangkitan Kota Tegal yang kita cintai. Dan saya yakin seluruh masyarakat Tegal yang membantu seperti ini, saya juga bangga. Terima kasih kepada masyarakat Tegal yang mengantarkan tadi tim untuk mengambil formulir, padahal tanpa tanpa janji, tanpa mereka datang. Dan saya kira terima kasih, dan ini bukti bahwasanya masyarakat Kota Tegal sangat setuju dan sangat berharap kepada kami untuk bisa memberikan kontribusi kepada Kota Tegal menjadi lebih baik lagi. Terkait rekomendasi sendiri gimana, Pak? Oh, saya kira begini, ini kan sesuai dengan beberapa regulasi partai, kita daftar dulu. Nanti DPP akan menentukan siapa yang kira-kira diberi rekomendasi untuk bisa memberikan sebagai perwakilan di PDI Perjuangan untuk maju sebagai wali kota Tegal 2024 dan 2029. Ya, dari informasi yang berhasil kami himpun bahwasannya Bapak kaitan dengan belum turunnya rekomendasi, tapi ada surat tugas dari partai, benarkah, Pak? Oh, belum. Nanti sabar. Saya belum bisa memberikan sekarang. Yang penting kita sabar saja. Memang ikuti dulu prosedurnya, ikuti dulu aturannya, pengambilan formulir, pendaftaran selesai, baru nanti kita bisa rekomendasi pada tanggal 27 Agustus 2024 nanti. Ya, itu. Ada pesan apa ya, Pak, yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Tegal, Pak? Saya kira masyarakat Tegal sekarang sudah mulai cerdas, sudah mulai bisa bagaimana jangan sampai kita hanya terkait dengan money politik, ya kan, money politik cuma paling 100.000, 50.000, tetapi seperti ini gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan saya kira ini kepada masyarakat Tegal saya banggakan. Ayo kita sama-sama membangun Kota Tegal, kemudian memberikan kontribusinya kepada Kota Tegal dan sinergi kolaborasi. Dan saya yakin masyarakat Tegal sudah cerdas. Ayo kita bangun Kota Tegal menjadi lebih lagi sejahtera rakyatnya. Yang penting lagi kita bahagia. Kemudian tidak usah neko-neko, tidak usah berharap terlalu banyak tentang money politik. Tidak perlu itu. Yang sekarang adalah ayo masyarakat yang cerdas
diberikan aktivitas politiknya, kemudian kita bangun bersama dengan DPD. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Mohon izin Pak, ini dalam rangka apa ini Pak di kantor DPC PDIP Pak? Saya mewakili Bapak Muhammad Jumadi untuk pengambilan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Tegal periode 2004-2029. Ya. Kami dalam sini karena saudara-saudara kami sangat mendukung Bapak Jumadi untuk menjadi wali kota Tegal karena beliau sudah selama ini mendampingi Pak Wali Kota Pak Dijon sehingga tahu hal mana yang akan kami perbaiki. Untuk itu dengan semangat kami mengantarkan Bapak Jumadi untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Tegal. Mohon doanya semuanya Bapak Jumadi bisa menjadi wali kota Tegal. Dalam hal ini Bapak posisi sebagai? Saya sebagai ketua Pak Jumadi seperti itu ya. Jadi untuk timnya Pak Jumadi kami ditunjuk sebagai ketua. Jadi untuk mewakili pengambilan formulir ini. Ya. Bapak sebagai perwakilan dari Pak Jumadi sendiri sejauh mana sih Pak optimisme kaitan dengan pemenangan ini di perhelatan politik kali ini? Kalau kami ya sangat optimis karena bagaimanapun juga Bapak Jumadi itu sudah 5 tahun di Kota Tegal sehingga tahu mana-mana saja yang harus kita selesaikan, mana yang belum selesai, maka kesempatan yang bagus ini masyarakat bisa ini loh ya kan sudah tahu. Kalau yang lain mungkin saya melihat belum tahu ya yang bagaimana kondisi Kota Tegal yang sebenarnya. Nah kalau Pak Jumadi itu sudah memang 5 tahun ini berada di Kota Tegal sehingga sangat perlu dilanjutkan biar pembangunannya berkesinambungan, paling tidak seperti itu. Kita tanggal 12 sampai tanggal 29 dan nanti berkas akan disampaikan ke DPD tanggal 31-nya. Nah, jadi mungkin itu di antara tanggal 3 sampai 23 monggo. Tanggal 9 kira-kira bukan ya? Oh bisa kita konfirm Yasin tidak saya. Jadi saya tetap menerima DPD lah. Nanti saya sampaikan sama ketua.